Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amatul Nurjadida. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan judul presentasi Anatomi Ancaman Cyber untuk memahami serangan umum. Di sini kita akan membahas yang pertama ada social engineering, kemudian ada phishing, malware dan ransomware, lalu ada man in the middle, dan cara pencegahannya. Baik, kita mulai dari yang pertama, social engineering atau rekayasa sosial, yaitu teknik manipulasi psikologis untuk memancing korban agar membocorkan informasi rahasia atau melakukan tindakan yang menguntungkan penyerang. Di sini, prinsip kerja dari rekayasa sosial adalah penyerang memanfaatkan sifat alami manusia seperti rasa percaya, keinginan untuk menolong, rasa takut, atau rasa ingin tahu untuk mencapai tujuannya. Tahapan dari serangan itu yang pertama ada pengumpulan informasi, yaitu dumpster diving di media sosial, lalu ada pembangunan hubungan dan eksploitasi, dan eksekusi serangan. Berdasarkan penelitian Rizky Setiawan pada tahun 2025 dalam jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia, social engineering kini sangat masif menyasar pengguna aplikasi game online. Penelitian ini menemukan bahwa teknik pretexting, membuat skenario palsu dan impersonating atau menyamar sebagai admin atau pihak resmi adalah yang paling efektif karena rendahnya kewaspadaan pengguna terhadap keamanan akun digital dibandingkan akun perbankan. Dalam bertransaksi dan berkolaborasi dengan pihak lain. PT Bank Sentral Asia (TBK) mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan mewaspadai modus kejahatan penipuan dengan modus social engineering menjelang Ramadan. Tingkat kejahatan penipuan online khususnya social engineering terus meningkat menjelang hari besar seperti Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu phishing. Phishing adalah rekayasa sosial via email, SMS, atau web palsu. Jenis-jenis phishing ada phishing tradisional seperti email massal, spear phishing, target individu tertentu, walling yaitu target eksekutif, dan smishing dan phishing lewat SMS dan telepon. Pada evolusi phishing memanfaatkan tren sosial. Pada jurnalnya, Iskandar pada tahun 2025 mengungkapkan bahwa phishing berkembang pesat dengan memanfaatkan tren sosial. Banyak masyarakat terjebak karena penyerang menggunakan antarmuka UI situs web yang hampir 99% identik dengan aslinya. Sekali lagi, situs web yang hampir 99% identik dengan aslinya. Sehingga para masyarakat sulit membedakan tanpa pengetahuan tentang pemeriksaan struktur dari URL itu sendiri. Dan pentingnya verifikasi URL dan domain menjadi kunci untuk menghindari jebakan phishing yang semakin canggih. Contohnya yaitu Bank of America stripsecurity.com dan bankofamerica.com. Di HP nyaris tak terlihat bedanya. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri mengamankan 2 orang warga negara Cina sebagai tersangka kasus penyebaran SMS phishing terhadap 263 orang yang merupakan nasabah salah satu bank swasta di Indonesia. Modus penipuan menggunakan alat base modern menyebarkan SMS berisikan instruksi untuk membuka tautan palsu agar korban mengisi data perbankan pribadi untuk kemudian disalahgunakan oleh tersangka dan diambil saldonya. Dari tindak pidana ini, kedua tersangka dijerat sejumlah pasal dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak senilai 12 miliar rupiah. Tips utama untuk menghindari phishing yaitu selalu cek link sebelum klik dan komputer arahkan mouse ke link di HP. Tekan dan tahan, jangan pernah isi data lewat link email. Pada materi berikutnya yaitu malware dan ransomware. Ancaman perangkat lunak berbahaya. Serangan yang tidak butuh izin yaitu malware dan ransomware. Malware yaitu virus digital, di mana perangkat lunak jahat yang dirancang untuk merusak,
menyusup atau menonaktifkan sistem komputer, mencuri data, atau melakukan tindakan lain yang tidak diinginkan. Sedangkan ransomware yaitu virus yang menyandra data dan meminta tebusan. Varian malware yang mengenkripsi data korban dan menuntut tebusan biasanya dalam bentuk cryptocurrency untuk mengembalikan akses data tersebut. Cara kerja dari ransomware yaitu masuk melalui lampiran email atau celah sistem. Yang kedua ada enkripsi semua file penting, lalu memuncul pesan tebusan biasanya memakai cryptocurrency dan ada waktunya atau deadline. Ransomware modern celah keamanan dan penyebaran cepat yaitu melalui celah backdoor, penyebaran lateral, IDS atau IPS krusial. Ransomware modern seringkali masuk melalui celah backdoor pada sistem yang tidak diperbarui secara berkala. Penyebaran lateral dapat menyebar secara lateral di dalam jaringan lokal hanya dalam hitungan menit setelah satu perangkat terinfeksi. IDS atau IPS krusial yaitu penggunaan intrusion detection system dan intrusion prevention system yang sangat penting untuk pertahanan aktif di level jaringan. IDS atau IPS yaitu satpam digital yang bisa mendeteksi dan mencegah penyebaran malware sebelum meluas. Rata-rata kerugian ransomware mencapai 20 miliar per insiden. Untuk individu bisa kehilangan foto keluarga, dokumen penting, atau bahkan data bisnis. Europol malware WannaCry telah menyerang 150 negara dan menginfeksi 200.000 komputer, tidak terkecuali di Indonesia. Komputer di sejumlah perusahaan besar pun tidak luput dari serangan dunia siber terbesar yang pernah ada. Perusahaan apa saja yang terkena ransomware WannaCry ini dan siapakah dalang di belakang semua ini? Kita lihat dulu apa yang dilakukan sebenarnya oleh virus dari WannaCry ini. Virusnya adalah mengunci semua file di komputer yang terinfeksi sehingga semua file yang kena virus dari WannaCry ini tidak bisa kembali dibuka oleh pemiliknya. Nah, untuk dapat kembali membuka file-file yang sudah terkena virus WannaCry ini, peretas atau para hacker ini meminta uang di awalnya sebesar $300 Amerika atau sebanyak 4 juta rupiah untuk dapat kembali membuka file-file yang sudah dikenai oleh virus WannaCry. Namun banyak laporan jika bahkan setiap jamnya permintaan dari ransom atau juga tebusan dari file-file ini agar bisa dibuka kembali ini semakin meningkat. Bahkan Rumah Sakit Darmais mengatakan pernah sampai $300.000 Amerika untuk dapat kembali membuka file yang sudah terkena virus. Bagaimana sebenarnya awalnya dari WannaCry ini? Sebenarnya WannaCry ini mengambil keuntungan dari kerentanan Microsoft Windows termasuk Windows 7 dan juga Windows 8. Software dari serangan ini muncul pada bulan April sebenarnya tahun 2017 bersama dengan alat mata-mata milik agensi keamanan Amerika Serikat yaitu NSA yang bocor atau dicuri. Padahal di bulan sebelumnya Microsoft telah merilis pembaruan sistem keamanan di bulan Maret. Namun banyak yang tidak mengupdate sistem keamanan dari Microsoft ini sehingga pada munculnya di bulan April kemudian serangan yang muncul beberapa hari belakangan ini tepatnya di akhir pekan lalu sehingga akhirnya sistem dari Microsoft yang ada kerentanannya dan juga belum diupdate oleh lembaga ataupun juga secara individu akhirnya bisa diretas oleh ransomware dari WannaCry ini. Padahal jika Anda sejak bulan sebelumnya, sejak bulan Maret sudah langsung mengupdate, mungkin saja tidak terkena virus dari WannaCry. Dan untuk WannaCry ini memang tidak mengincar dari produk-produk Apple ataupun sistem operasi yang digunakan Apple seperti misalnya Apple Mac. Namun hingga kini untuk dalangnya sendiri ini belum diketahui siapa yang menjadi biang keladi kejahatan ini. Namun diperkirakan oleh banyak ahli yang melakukan ini adalah para amatiran. Dan sementara untuk dana sendiri yang sudah dikumpulkan oleh dalang ini sudah mencapai lebih dari $50 Amerika atau hampir 700 juta rupiah. Materi yang berikutnya yaitu man in the middle, yaitu menyadap komunikasi Anda. Peretas jadi penyadap yang tak kasat mata di antara komunikasi Anda, yaitu adalah man in the middle. Man in the middle seperti ada orang ketiga yang diam-diam mendengarkan percakapan telepon Anda tapi secara digital. Definisi dari man in the middle yaitu serangan di mana peretas menempatkan diri di antara dua pihak yang berkomunikasi untuk menyadap atau mengubah data secara diam-diam. Cara kerjanya, peretas dapat membuat titik akses atau hotspot palsu atau meracuni tabel ARP (Address Resolution Protocol)
Dan bahaya utama dari man in the middle ini yaitu pencurian credential login, sesi perbankan, dan modifikasi isi pesan transaksi sebelum sampai ke tujuan. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah serius menanggapi terkuaknya kasus penyadapan intelijen Australia terhadap ponsel Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono beserta lingkaran dekatnya. Mengetahui namanya masuk ke dalam daftar korban penyadapan, mantan juru bicara kepresidenan Dino Patijalal ikut marah. Tentu saya merasa sangat violated ya. Dino yang masih menjabat Dubes Indonesia di Amerika secara terang-terangan menyatakan penghargaannya kepada Edward Snowden yang telah membongkar dokumen penyadapan ini. Di Amerika mungkin Snowden dianggap sebagai pengkhianat, tapi di kita memberikan apresiasi terhadap informasi yang diberikan yang bersangkutan sehingga kita menjadi tahu mengenai aksi-aksi penyadapan ini. Menurut dokumen lain yang dibocorkan oleh Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika, Amerika mendapatkan slide penyadapan dari Direktorat Sinyal Dephan Australia. Dan sampai saat ini Indonesia belum bersikap keras seperti sikap yang ditunjukkan kepada Australia. Menurut pengamat dari Heritage Foundation, Walter Lohman, perbedaan sikap itu terkait dengan ikatan sejarah dan letak geografis Indonesia-Australia. I think the Indonesians are more sensitive to Australians. They're also sensitive to the U.S., but the U.S. has this big, almost mythical power far away. You know, Australia is right there, and there's some lingering bad feelings about Australia that just get pushed down sometimes, and they have, and then they can come back up again. Meski secara umum reaksi Indonesia bisa dimengerti, namun menurut Lohman reaksi itu kini berkembang terlalu jauh. Sort of rescinding cooperation on the refugees. Actually, it's Indonesia's responsibility to administer its borders, its maritime borders. It is Indonesia's problem as well as Australians' problem. Pemerintah Amerika sendiri memilih bungkam. Departemen Luar Negeri Amerika menolak permintaan wawancara VOA. Begitu pula mantan Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Scott Marshall. Dan anggota Kongres Amerika yang ditemui saat resepsi perpisahan Dubes Dino Patijalal dengan para diplomat. Semuanya menolak untuk berkomentar. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Solusinya, jika Anda mengalami man in the middle, tenang saja, man in the middle bisa dicegah dengan langkah sederhana. Kita bahas di berikutnya. Pencegahan membangun pertahanan cyber yang kuat. Pengetahuan tanpa aksi tidak ada gunanya. Berikut langkah konkret yang bisa dilakukan ketika mendapatkan serangan-serangan berikut. Yang pertama ada multi-factor authentication, yaitu menambah lapisan keamanan selain kata sandi untuk verifikasi identitas pengguna. Ibarat kunci ganda, meski passwordnya bocor, tetap butuh kode OTP atau sidik jari. Lalu yang kedua ada edukasi dan kesadaran. Manusia adalah lini pertahanan pertama. Pelatihan dan kesadaran cyber yang sangat penting. Kemudian ada sistem deteksi pertahanan aktif di level jaringan untuk menghalau penyebaran malware dan ransomware. Dan enkripsi dan VPN. Melindungi data saat menggunakan jaringan publik sangat efektif mencegah serangan man in the middle. Kebanyakan serangan berhasil bukan karena teknologi, akan tetapi karena kelengahan dari manusia itu sendiri. Social engineering yaitu manipulasi psikologis, phishing, penipuan digital, malware dan ransomware, penyanderaan data, man in the middle, penyadapan komunikasi. Sekarang Anda bisa memiliki bekal untuk mengenali dan mencegah serangan cyber. Cyber security bukan soal paranoid, tapi soal kesiapan bagaimana kita mengatasi ketika kita mendapatkan serangan-serangan tersebut. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu melindungi data-data digital Anda. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.